Bapak Ibu kekasih Kristus, selamat sore menjelang malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hari ini, biarpun sudah seusbu lamanya kita berpisah, tetapi pada sore dan malam hari ini kami akan mendengarkan firman. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sebelum kita masuk di dalam pembacaan firman Tuhan, mari kita minta tuntunan Roh Kudus untuk kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa dalam surga, Bapa yang kami panggil dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih kami naikkan kepadamu Tuhan. Engkau sudah menyertai kami dari pagi hari, mulai dari kami bangun, kami beraktivitas, dan pada sore dan malam hari ini, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mohon Tuhan Yesus, Engkau kirimkan Roh Kudus-Mu, sertai kami, baharuilah kami, supaya Roh Kudus itulah yang dapat mengartikan firman-Mu ini bagi kami. Demi Kristus firman yang hidup, kami serahkan doa ini kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu sekalian, bacaan kita pada sore dan malam hari ini terambil dari Kitab Para Rasul, Kitab Para Rasul 20. Kita akan baca dari ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Begini bunyi firman Tuhan. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ. Karena itu, ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Di ruang atas di mana kami berkumpul dinyalakan banyak lampu. Seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Tetapi Paulus turun ke bawah. Ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, "Jangan ribut, sebab ia masih hidup." Setelah kembali ke ruang atas, Paulus memecah-mecahkan roti lalu makan. Habis makan, masih lama lagi ia berbicara sampai fajar menyingsing. Kemudian ia berangkat. Sementara itu mereka mengantar orang muda itu hidup ke rumahnya dan mereka semua merasa sangat terhibur. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Bapak Ibu kekasih Kristus, dari bacaan kita pada sore hari ini, Kisah Para Rasul 20 ayat 7 sampai dengan 12. Sinode memberi judul khotbah pada sore hari ini, persiapan
yang menghiburkan. Persiapan yang menghiburkan. Itulah judul khotbah yang diberikan oleh Sinode bagi kita orang GPIB. Bapak Ibu kekasih Kristus, ada ungkapan yang mengatakan, mengapa harus ada pertemuan kalau pada akhirnya harus berpisah? Ungkapan ini memberikan gambaran bahwa sebuah perpisahan biasanya dapat memunculkan kesedihan di hati setiap orang. Mereka yang berpisah. Bahkan ada kalanya orang-orang mengadakan acara perpisahan dengan harapan suatu hari kelak dapat bertemu kembali. Bapak Ibu kekasih Kristus, menjelang perpisahannya, Paulus memohon untuk membuat suatu kegiatan yang bermakna, yang dapat menjadi kenangan atau kenangan manis. Selama Paulus menjalankan pelayanannya di Efesus, ia tidak mengenal lelah untuk terus memberikan pengajaran kepada jemaat. Dan senantiasa penuh dengan ketulusan melayani mereka. Bahkan Paulus melaksanakan perjamuan kudus dan mujizat yang luar biasa. Dalam bacaan kita menggambarkan betapa bersemangatnya Paulus mengajar dan melakukan pelayanan. Dikatakan pula bahwa pengajaran yang dilakukan sampai pagi hari. Ada satu hal menarik ketika pengajaran Paulus sedang berlangsung, di mana ada seorang di antara jemaat yang bernama Eutikus sedang duduk sambil mendengarkan pengajarannya Paulus. Entah mungkin karena banyaknya aktivitas yang panjang ditambah pengajaran Paulus yang panjang dan lama, membuat sang pemuda pun terserang rasa kantuk yang sangat. Apabila posisi duduk sang pemuda di samping jendela begitu amat mendukung sekali situasi si pemuda tersebut untuk tertidur. Dengan segenap jiwa raga sang pemuda menahan rasa kantuk itu. Namun apa daya, justru dari tertidur dengan pulasnya sampai tanpa sadar dia pun terjatuh ke tanah. Hal tersebut mengundang keributan di antara jemaat, bahkan semua beranggapan bahwa sang pemuda pasti meninggal. Karena bayangkan saja dari tingkat 3 dia jatuh sampai ke bawah. Rasul Paulus yang mengetahui peristiwa tersebut langsung merespons karena merasa bertanggung jawab atas musibah yang menimpa Eutikus ini. Tanpa diduga, Paulus menunjukkan respons sebaliknya dan mengatakan, "Jangan ribut, sebab ia masih hidup." Kisah 20 ayat 10. Mengapa Paulus begitu yakin bahwa Eutikus masih hidup? Pasti Paulus tidak asal bicara. Ia bukannya tidak tahu cara membedakan antara orang mati dan hidup. Imanlah yang membuat Paulus merasa yakin bahwa pemuda itu hidup dan dapat dibangkitkan lagi.
Karena ada tertulis, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ibrani 11 ayat pertama. Paulus sedang memperkatakan iman. Iman memampukan seorang menentang alam logika manusia. Dengan iman Paulus percaya meski segala sesuatunya belum terlihat secara kasat mata dan terbukti, Eutikus bangkit kembali. Itu bukan karena Paulus, tapi karena iman yang ada di dalam diri Paulus. Mujizat yang dilakukan Paulus sekaligus memberikan kesadaran bahwa ada penghiburan, sukacita, dan kesaksian bagi banyak orang untuk senantiasa termotivasi dalam menjalankan tugas panggilan, memenuhi segala orang percaya. Karena setiap mereka yang dengan sepenuh hati mau melayani, maka Tuhan akan senantiasa menuntun dengan kuasa Roh Kudus agar setiap pelayanan yang dilakukan dapat menyentuh hati dan memberikan penghiburan orang yang sakit, berduka, putus asa, dan berbagai macam pergumulan hidup. Dari perikop bacaan kita saat ini, kita belajar dari pribadi Paulus yang pantang menyerah mengajarkan kebenaran firman Tuhan dan tentang Yesus sebagai juru selamat dalam berbagai situasi, kondisi yang diperhadapkan kepadanya. Ia selalu menjadi berkat bagi banyak orang yang mau mendengar pengajarannya dan mau ambil bagian dalam setiap persekutuan yang dilakukan. Pribadi Paulus pun menjadi contoh bagi setiap kita orang beriman bahwa kita juga harus menjadi pelaku firman yang hidup dari setiap firman yang diberitakan. Paulus mengakhiri pertanyaannya di Efesus dengan akhir yang membahagiakan. Ibarat sebuah cerita dalam film yang membahagiakan selalu membawa ketenangan, kenyamanan bagi setiap penikmat film. Sekalipun akan berpisah, namun apa keyakinan di hati Paulus, siapapun yang nanti menggantikan dirinya sebagai pelayan di Efesus, orang tersebut juga mampu menghadirkan sukacita dan damai sejahtera dalam setiap pelayanannya. Paulus juga mengingatkan setiap orang beriman untuk tidak pernah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, karena melalui wadah pembinaan dalam ibadah akan berbentuk iman dan spiritualitas kita yang mampu menjadi berkat di tengah-tengah masyarakat. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Tuhan Yesus, firman-Mu sudah kami dengarkan. Berkati kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat mengerti akan firman itu, dan kami dapat menjalankannya di dalam hidup dan penghidupan kami setiap hari. Jadikanlah kami Paulus masa kini yang dengan tekun melakukan tugas pelayanan kami dengan tidak pernah mengeluh. Amin.